Di dunia yang serba cepat, kita sering lupa satu hal mendasar yang bikin kita manusia, kemampuan untuk terhubung lewat empati. Empati bukan cuma bilang, sabar ya, saat teman galau. Ini tentang benar-benar memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, seolah-olah kita berjalan di sepatu mereka. Banyak yang mengira empati itu bawaan lahir, padahal empati itu seperti otot, bisa dilatih. Tanpa empati, hubungan jadi dingin, kayak transaksi di minimarket, cepat, fungsional, tapi nggak bermakna. Empati mengubah interaksi dangkal jadi koneksi yang dalam, membuat kita merasa dilihat, didengar, dan dimengerti. Bayangkan dunia tanpa empati, semua orang egois, konflik nggak selesai, hubungan rapuh, dan tempat kerja penuh drama. Untungnya, kita semua punya kemampuan ini, untuk merasakan emosi orang lain dan menunjukkan bahwa kita peduli. Empati adalah fondasi hubungan yang sehat dan bahagia. Ini bukan sekadar soft skill pemanis CV, tapi kebutuhan fundamental sebagai makhluk sosial. Empati membuka pintu hati, membangun jembatan di atas perbedaan, dan menciptakan dunia yang lebih hangat. Ini investasi emosional paling berharga yang bisa kita berikan pada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Empati adalah kekuatan super yang sebenarnya kita semua miliki. Banyak yang masih bingung bedain simpati dan empati. Simpati itu kayak nonton orang jatuh ke lubang dan cuma bilang kasihan, ya, dari atas. Kita merasa prihatin, tapi tetap menjaga jarak. Empati beda, kita turun ke lubang itu, duduk di samping mereka, dan bilang, gue di sini bareng lo. Empati adalah perasaan bersama seseorang, bukan sekadar untuk seseorang. Contoh nyata saat teman putus cinta, simpati bilang, ya, kasihan banget sih lo. Udah, cari yang baru. Empati bilang, pasti sakit banget ya. Nggak apa-apa kalau mau nangis, gue di sini. Dengan empati, kita nggak buru-buru kasih solusi, tapi hadir dan mengakui perasaan mereka. Perbedaan kecil ini berdampak besar, membuat orang merasa didukung dan tidak sendirian. Simpati menciptakan jarak, empati membangun koneksi. Empati itu hadir, bukan memperbaiki. Kadang cukup dengan mendengarkan dan menemani. Itulah kekuatan empati dalam kehidupan sehari-hari. Empati punya dua sisi, si pemikir dan si perasa. Empati kognitif, si pemikir, adalah kemampuan memahami pikiran dan perasaan orang lain secara logis. Misal, manajer paham timnya stres karena beban kerja, walau dia sendiri nggak merasakannya. Ini penting buat negosiasi, memberi nasihat, atau memahami masalah orang lain secara objektif. Empati afektif, si perasa, adalah respons emosional otomatis saat melihat emosi orang lain. Contohnya, ikut senang saat teman lulus, atau meringis saat lihat orang jatuh. Empati afektif membangun ikatan emosional yang dalam. Hubungan sehat butuh keduanya, kognitif untuk memahami, afektif untuk terhubung secara emosional. Keseimbangan dua jenis empati ini bikin hubungan makin kuat. Empati bukan cuma soal logika, tapi juga hati. Pernah nggak lihat orang menguap lalu kamu ikut menguap? Atau teman semangat, kamu jadi ikut semangat? Itu kerja neuron cermin di otak kita. Neuron cermin ini kayak sistem copy-paste emosi, aktif saat kita melihat atau merasakan sesuatu yang dialami orang lain. Ilmuwan menemukan neuron ini saat meneliti otak monyet, dan ternyata manusia juga punya. Neuron cermin bikin kita bisa menyalin emosi orang lain, jadi kita bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Ini dasar biologis empati, terutama empati afektif. Orang yang empatinya tinggi, neuron cerminnya lebih aktif. Makanya kita bisa ikut ngilu lihat orang terluka, atau ikut bahagia lihat orang tersenyum. Otak kita memang dirancang untuk terhubung secara emosional. Empati bukan cuma konsep psikologis, tapi juga kerja mesin canggih di otak kita. Jadi kalau kamu ikut sedih saat teman menangis, itu karena neuron cerminmu bekerja. Empati bukan cuma teori, tapi sudah terbukti secara ilmiah. Dr. John Gottman meneliti ribuan pasangan dan menemukan empati adalah kunci kepuasan dan kelanggengan hubungan. Pasangan yang saling berempati, 73% lebih puas dan 65% lebih kecil kemungkinan bercerai dalam 10 tahun pertama. Empati jadi sistem kekebalan hubungan, melindungi dari konflik dan kesalahpahaman. Penelitian UCLA saat pasangan berdebat dan mempraktikkan empati, hormon stres turun 40%. Sebaliknya, tanpa empati, stres meningkat dan konflik makin runyam. Empati juga berdampak ke kesehatan mental. Riset Harvard, orang yang merasa dimengerti punya tingkat depresi 50% lebih rendah, dan sistem imun lebih kuat. Merasa terhubung dan dipahami adalah kebutuhan dasar manusia.
Data ini membuktikan, empati bukan basa-basi, tapi kebutuhan nyata. Hubungan sehat, mental sehat, semuanya berawal dari empati. Empati itu investasi untuk kebahagiaan jangka panjang. Empati itu bumbu rahasia semua hubungan, dari pacar, keluarga, teman, sampai bos. Dalam hubungan romantis, empati menciptakan keselarasan emosional. Kita jadi lebih peka dan membangun rasa aman. Di keluarga, empati membentuk kelekatan yang aman, terutama antara orang tua dan anak. Orang tua yang empatik mengajarkan anak bahwa emosi mereka valid dan layak diekspresikan. Dalam pertemanan, empati adalah mata uang utama. Teman sejati hadir di saat sulit, bukan cuma saat senang. Kadang, cukup dengan bilang, gue di sini buat lo, tanpa harus kasih solusi. Di tempat kerja, empati adalah power skill. Pemimpin empatik paham kebutuhan tim, bikin suasana kerja lebih positif dan produktif. Rekan kerja empatik lebih mudah diajak kolaborasi dan menyelesaikan konflik. Empati di kantor mengurangi drama dan bikin semua orang merasa dihargai. Intinya, empati bikin semua hubungan jadi lebih hangat dan bermakna. Dari rumah sampai kantor, empati selalu relevan. Kabar baiknya, empati bisa dilatih. Pertama, dengarkan secara aktif, fokus penuh, singkirkan distraksi dan refleksikan apa yang didengar. Kedua, ambil perspektif orang lain. Coba bayangkan situasi dari sudut pandang mereka sebelum menghakimi. Ketiga, perbanyak kosakata emosi. Semakin spesifik kita menamai perasaan, semakin mudah memahaminya. Saat teman curhat, respons yang tepat bisa bikin mereka merasa benar-benar didengar. Latihan lain mindfulness. Meditasi 10 menit sehari meningkatkan kesadaran diri dan empati. Membaca fiksi juga efektif. Otak kita belajar memahami motivasi dan perasaan karakter, dan ini terbawa ke dunia nyata. Empati bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa diasah. Mulai dari hal kecil, dengarkan, pahami, dan validasi perasaan orang lain. Jangan takut salah, yang penting niat untuk hadir dan peduli. Latihan rutin bikin otot empati makin kuat. Semakin sering dipraktikkan, semakin alami jadinya. Empati itu proses, Ben Huston. Empati memang kekuatan super, tapi kalau dipakai berlebihan bisa bikin lelah, namanya empathy fatigue. Terlalu sering menyerap emosi negatif orang lain bisa bikin kita mati rasa, cemas, atau mudah marah. Ini sering dialami pekerja sosial, tenaga kesehatan, atau siapa saja yang jadi tempat curhat. Tanda-tandanya, merasa terputus, mudah tersinggung, susah tidur, atau kehilangan kepuasan dalam hubungan. Solusinya, tetapkan batasan sehat. Batasan bukan berarti egois, tapi sadar kapasitas diri. Kadang, kita perlu bilang, aku peduli, tapi sekarang butuh waktu sendiri. Kurangi paparan berita negatif atau curhatan berlebihan. Selain itu, praktik self-compassion penting, perlakukan diri sendiri dengan kebaikan. Istirahat, lakukan hal yang menyenangkan, dan akui bahwa kita nggak bisa menolong semua orang. Merawat diri sendiri itu wajib, supaya kita tetap bisa hadir untuk orang lain. Ingat, teko kosong nggak bisa menuang air. Empati yang sehat dimulai dari diri sendiri. Di era digital, empati diuji. Komunikasi lewat layar menghilangkan banyak isyarat nonverbal, bikin mudah salah paham. Media sosial juga menciptakan echo chamber. Kita cuma lihat opini yang mirip dengan kita, makin sulit memahami perbedaan. Tapi teknologi bukan musuh empati. Kita justru harus lebih sadar mempraktikannya. Pilih video call untuk percakapan penting, supaya ekspresi dan nada suara tetap terasa. Cari perspektif beragam, ikuti akun atau baca artikel dari orang dengan latar belakang berbeda. Ini melatih empati kognitif dan membuka pikiran. Di masa depan, empati jadi skill krusial. Pemimpin, guru, bahkan pengembang teknologi butuh empati untuk membangun dunia yang inklusif. Empati mengurangi bullying, memperkuat tim, dan bikin teknologi tetap manusiawi. Bahkan AI pun mulai dirancang agar bisa memahami emosi manusia. Empati adalah kompas moral di dunia digital. Di balik setiap layar, ada manusia dengan perasaan dan harapan. Mulai dari hal kecil, coba pahami satu orang setiap hari. Begitulah cara kita membangun masa depan yang lebih terhubung dan manusiawi.